Mas Dono kayak gitu. Memang dia aktivis ya, aktivis. Dia aktivis dan jahil dia mah. Bayangkan, udah aktivis ditambah kejahilan itu. Berbuah dia sampai kemudian korannya di bredel itu tadi. Iya. Membawa senapan. Iya. Jadi pakai orang. Sebenarnya yang mau diomongin apa sih waktu itu? Hah? Ceritanya. Nggak tahu tuh. Padahal kan presidennya bukan perempuan. Oh iya kan? Padahal presiden kenapa jadi dia gambar yang perempuan? Ya marah lah. Itu orang presidennya bukan perempuan. Iya, tapi kan takut sama perempuan. Hah? Itu mungkin Oh katanya. begitu. Katanya. Oh berarti Mas Dono pinter. Mei Ya, 98 itu memang menjadi puncak semua gerakan, semua organ, semua eksponen kita sebutnya. Kita di lapangan nih, yang ditembak-tembakin apa segala. Kita udah nggak bisa tahu itu mahasiswa, itu mana, itu siapa. Orang kadang-kadang masuk kayak gini, udah chaos, sudah nggak rakyat itu. Udah kalau menurut saya udah people power itu. People power sebenarnya, bukan yang people, sebenarnya. Bukan people power orang tua kemarin itu bukan ya? Itu kan dia kan orang tua itu kan baru ketemu kata soal people power. Baru kemarin dia nggak nemu. ngerti bener apa artinya. Ya, namanya juga orang tua. Nggak ngerti. Mas Indro, Yap. Ini kan hitungan bulan ya, setengah tahun lagi ini udah pasti soal politik negara ini udah nggak bisa kita hindari lagi. Iya. Mau kita ngumpet dimanapun kita akan dengar cerita-ceritanya. Saya nggak mau ngomongin itu dulu, saya mau ngomongin ngobek 30-40 tahun silam bagaimana situasi pemilu ketika Warkop, ya namanya juga bintang, Star Super punya, ya kan? Itu pasti mau nggak mau pasti ada senggolan atau apapun namanya ketika itu. Kita ini pengen tahu nih pemilu di zaman mulai dari Warkop berdiri sampai jaya-jayanya itu bagaimana situasi pemilu di Indonesia? Sebetulnya lebih mengerikan terakhir sekarang ini ya. Lebih mengerikan sekarang? Iya dong. Karena dulu kan cuma satu ada, itu cuma sandiwara aja pemilu kan gitu kan. Karena dulu itu pemilu belum mulai, pemenangnya sudah ketahuan. Udah tahu, ya. Jadi nggak buat apa ribut kan gitu. Iya, Pasti jadi itu dibuat untuk nyenengin kita supaya demokrasi. Bahwa ada kesan demokrasi lah gitu. Masa ada negara nggak ada coblosan kan gitu. Iya. Masa ada republik nggak ada coblosan. Oh iya. Gitu. Masa katanya demokrasi, mana yang antri nyoblos kan gitu kan. Kan waktu itu kan apapun coblosannya hasilnya sudah tahu kan. udah tahu. Iya. Saya malah ini lucu nih. Nggak apa-apa saya buka sekarang. Teman saya ada yang dapat ini kotak itu tuh. Kotak apaan? Kotak pemilu. Kotak suara? Kotak suara. Dapat? Ada yang dapat. Jadi ada yang bener kosong aja. Ceplosin aja keluar. Ada yang dia bisa gini nih, setek. Jadi tersusun. Oh. Ente orang ketahuan punya dah ya. You orang ya ini, you orang. Nomor berapa itu? 4. Nah, 1, 2, 4. You orang nyoblosnya apa nih? Iya, ya? kenapa? Jangan begitu dong. Nanti kalau negara rusak bagaimana punya? Iya Ya kan? Gitu. Jadi ketahuan mau siapapun, ketahuan waktu itu nyoblos apa. Iya. Karena ada strategi-strategi itu. Iya. Jadi situasi waktu itu, kita ini seolah-olah demokratis ya. Seolah-olah demokratis. Ya sebetulnya bukan seolah-olah ya. Apa? Ya kita sebetulnya tahu punya dah ya. Yeah. Jadi ya bukan seolah-olah punya ya. Kok ini tip 2 ban ada kok. Jadi berasa saya belanja di Glodok ya. Berasa di Glodok punya ya. Enaknya kita kalau rakyat awam tuh begini ngomong kan bebas. Nggak apa-apa. Pemilu zaman Warkop. Pemilu zaman Gimana, Warkop itu sebetulnya nggak usah ada pemilu menurut saya. Oh. Karena ngabisin duit. Boros punya. Iya, boros punya. Kenapa? Karena udah pasti. Iya. Jangankan presidennya, partainya udah pasti. Karena dulu kan presiden nggak dipilih oleh rakyat kan, Bukan dipilih oleh pemilihan langsung. Dipilih oleh MPR ya. Iya. Waktu itu. Iya. Mau siapa kayak mau partainya siapa yang menang tetap dah. Dulu belum ada orang pinter soalnya kan. Jadi yang pinter cuma baru dia. Gitu. Jadi orang susah punya dah. Dulu kan orang ya kita kan suara kita ini melalui apa itu? Perwakilan. Perwakilan. Ya, dan cuma satu akhirnya ya. Musyawarah. Musyawarah. Untuk mufakat.
Mufakatnya dia. Dia kan. Kan dulu gini. Ikut pemilu nggak? Ikut. Mufakat? Iya. Kalau nggak mau mufakat, apa mau mampus? Kan gitu kan? Nah, iya. Mufakat. Pilih Mau mufakat. kemana lo? Kan gitu kira-kira. Iya kan? Iya kayak gitu. Kira-kira situasinya seperti itu ya waktu itu. Situasinya seperti itu. Bahkan maaf nih. Artis kalau yang top Zaman itu. ya udah nggak bakalan di tempat lain. Oh, iya. Di tempat lain loh. Wah, habis karir. Oh. Habis karir nggak bisa masuk TV. Iya. Ya kan? Boro-boro mau manggung. Iya. Boro-boro manggung baru dikerek udah berhenti. Gimana mau manggung? Waktu itu kan Warkop ini berdiri tahun 73. Tahun 77 pemilu. 77 pemilu. Nyoblos nggak tuh? Om Kas, Om Indro, Om Dono, Om Nanu waktu itu. Gimana? Ikut Kalau pemilu? yang lain saya lupa ya, saya nggak ingat. Om Indro? Saya kan 77 pertama nyoblos tuh. Oh. Iya. Seneng banget saya. Perindo ya waktu itu ya? Perindo ya? Biar aman. Kita sebut partai yang nggak ada. Atau partainya Farhad Abbas? Belum ya? Belum ada ya? Belum ada. Belum ada ya. Saya nyoblos. Nggak saking seneng saya coblos tiga-tiganya. Ini namanya edan ini sih. Oh, tiga-tiganya? Kan kita di RT nggak pakai yang ceplok-ceplok gitu. Biar aman. Aman. Adil. Kita tiga-tiganya. Karena coblos apapun Saking kan. senengnya. Kan pertama itu 77. Gini, Mas. Wih, pemilu nih ikut kita 77. Konsepnya nggak gitu juga. Jadi Nggak. pemilu itu kan nyoblos satu. Misalnya kalau toh banyak itu kan DPRD, Iya. DPRD 1, DPRD 2, DPR. Itu kalau 3 tuh gitu. Kalau ini Mas, kan, ini apalah artinya suara saya sendiri? Udah pasti yang itu yang menang. karena memang harus itu yang menang. Itu yang menang. Kita nggak ngomong Golkar loh ya. Enggak. loh. Ya kita nggak Siapa ngomong bilang loh ya. Golkar siapa? Nggak ada ya. Itu nggak Kita tahu. nggak Saya ngomong. malah saya kan Pokoknya orang itu. Saya orang goblok, cuman saya Iya. ingat warnanya kuning aja. Ya. Wow. Berarti kalau kuning itu, saya tahu. Berhasil seragamnya. Berhasil. Berhasil ada hijaunya. Ada hijaunya ya? Iya. Ini polos. Ini kuning polos. Ada hijaunya dikit lah ya. Ya, dikit. Berarti bukan Golkar dong. Bukan. Ada hijaunya. Bukan berhasil. Waktu itu. 30 tahun, 40 tahun lalu. Iya. Bahkan nih maaf nih ngomong soal warna. Itu dulu sempat harus kuning semua loh. Sebentar. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, Kok ada waktu itu kuning, ada... harus kuning semua? Iya, artinya kuningisasi gini. dong. Kuningisasi, bener. Jadi itu kan pohon tuh kan supaya kalau malam kelihatan kan dicat putih. Iya, biasa begitu dulu kan. Ini dicat kuning. Bener, ini saya nggak bohong. Pernah, tanya yang seumuran saya atau yang lebih tua dari saya. Pernah nggak ada itu? Bahkan rumah yang mau dicat kuning semuanya, itu dikasih duit. Sebentar. Ini harus diluruskan ya. Iya. Saya ngebayang ini. Ini misalnya nih di... Nggak usah diluruskan, emang udah bengkok ya. Soal pohon dicat kuning. Iya. Bayangin, Sudirman dulu kan. Iya. Pohon berderet. Iya. Itu kalau dicat kuning semua, Heeh. mohon maaf gitu. Begitu kita mau lewat jalan itu, kita berasa, maaf nih, ini jalan apa? Kebun pisang. Kan gitu kan? Nah. Itu kuningisasi itu beneran, serius. Beneran. Saya nggak bohong. Itu Kalau beneran. ada pohon satu dicat merah, Coba lihat googling deh kalau googling berani ya. Kalau Google berani ngomongin itu dulu ya. masih berani nggak? Soalnya Google berani nggak ya? nggak tahu. Soalnya mantan mantunya masih ada kan. Kuning. Aku sebetulnya nggak tahu keluarganya dia, jadi aku nggak tahu mantan mantunya siapa. Nggak tahu lah, nggak ada. Nggak ikut kan? Nggak ikut. Ini yang nanti. Nggak, kayaknya nggak tahu ikut kan nggak. Ya. Suruh dipancing. Jadi dulu tuh begitu, Mas. Kuningisasi. Kuningisasi. Itu saking arogan atau saking otoriternya Ya, partai bukan berkuasa. arogan lah, mungkin bukan arogan, jangan juga seujon kayak gitu. Bukan arogan lah, nah, ya merasa dia yang paling berkuasa lah. Ya begitu. itu namanya arogan. Oh gitu ya? Itu arogan. Itu arogan. Saya kurang pintar dulu. tapi ironis ya, misalnya. Enggak, tapi memang begitu. Oh iya. Oke, soal kuningisasi tadi, misalnya, oh mohon maaf nih, kok ini gubernur nih ketemu nih,
gubernur nih. Ini suruhannya orang yang berwibawa itu ya. Datang, Pak Gubernur, Anda nih diangkat oleh beliau loh. Kok kenapa di pojokan itu masih ada pohon yang warnanya burak? Jadi sunatullahnya begini ya. Itu bukan yang waktu itu ya, bukan. Ini pohon, bukan hujan. Iya. Bukan hujan ya. Bukan, Iya. pohon. Maaf. Mohon Pak Gubernur, itu kok ada pohon yang burak itu, kenapa nggak dicat kuning? Ini memang diamplas dulu Pak, supaya burak. Oh, jadi catnya nanti lebih halus. Nanti kita amplas, nanti kita cat kuning. Kuning. Tapi kan memang supaya nempel banget diamplas dulu. Ini saya senang begitu. Iya. Sebentar. Itu maaf, itu di sana ada cewek kok putih semua. Iya? Bisa dikuningkan nggak? Bule, Mas. Oh, bule? Iya, bule. Albino. Susah, Mas, dikuningin susah. Ngelawan ya dikuningin. Iya. Jadi situasi saat itu seperti itu. Seperti itu. Jadi pemilu di zaman Warkop ini temanya itu. Iya. Jadi situasi saat itu partainya memang dominan yang itu. Kita nggak boleh sebut Golkar ya. Enggak. Itu dominan itu sehingga karena bukan partai waktu itu. Bukan. Kan kita ngomong partai. Iya. Sehingga sampai pohon pun harus berwarna kuning. Iya. Kalau ada sampai satu pohon tadinya kuning pagi-pagi, siang-siang itu hijau, malamnya merah, itu pohon apa itu? Itu berarti pohon bersama. Hijau mau, merah juga mau. Itu artinya begini Mas, bahwa dulu memang sebetulnya ya sandiwara Mas gitu. Jadi bohong-bohongan. Kepengen bohong-bohongan. Ini hanya biar legalitas dari masyarakat. Lu kalau jadi orang Indonesia ya itu. Gitu. Iya. Kalau enggak selain itu ntar lagi gua kirim keluar loh. Atau gitu. Kirim ke dalam. Kan atau gitu kirim kan? ke dalam. Kirim keluar sana tuh ke dalam. Ke dalam. Ya, kan, kayak gitu. Ntar denger loh. Ntar ada yang denger. Hilang loh. Hilang loh. Hati-hati loh. Hah? Hati-hati ngomong itu. Iya. Ini Warkop bandel. Tuh Emang temen bandel gua banget udah sih. hilang 2 tuh. Bukan dulu ada sebuah karikatur yang menghebohkan. Ini soal Warkop, masih soal politik pemilu di zaman Warkop. Dulu Mas Dono, itu iseng banget sih, bengal banget sih Mas Dono ini. Buah banget. Itu gimana tuh soal karikatur gimana ceritanya itu? Mas Dono kan emang karikaturisnya Salemba. Oh, jadi ceritanya anak-anak Salemba? Iya. Itu kan punya koran, namanya Salemba. Koran Salemba, anak-anak UI dulu. Salemba. Dia karikatur, ya Allah, Mas Dono. Ini gua sekarang aja gua nggak tega ngomong. Tapi sih dia memang suka Jadi orang-orang. ada perempuan pakai kebaya, Ini pakai karikatur ya? Karikatur, pakai helm. Orang mau pakai helm, pakai kebaya, pegang senjata begini. Itu di bawah tulisan kecil-kecil kepada keinjak-injak rakyat. Oh, bentar. Di zaman itu ketika sangat otoriter dan rezim sangat keras, Mas Dono gambar itu. Itu ditayangkan atau dicetak di koran Salemba. Di Bredel. Apa yang terjadi waktu itu? Iya, Mas di Dono, Bredel. Tapi Mas Dono aman. Mas Dono waktu itu dicari. Sempet, tapi terus kayaknya sempet ya tukang bakso karena, bawa HT masih kemana-mana waktu itu ya? Oh, bukan tukang bakso sih, orang pakai batik. Oh, udah resmi ya? Iya. Berarti resmi ya? Dulu justru nggak diperlihatkan. Kalau sekarang kan tukang bakso, tukang sekarang apa. Kan kalau dulu diperlihatkan, pakai batik, terus ada apa kayak batu bata dibungkus koran gitu. Oh berisik menurut batu bata. Ya, rada. Kucing berarti ya? Kucing berarti, iya. Itu, kayak gitu. Itu Mas Dono kayak gitu. Memang dia aktivis ya, Dia aktivis dan jahil dia mah. Bayangkan, udah aktivis ditambah kejahilan itu. Berbuah dia sampai kemudian korannya di Bredel itu tadi. Iya. Membawa senapan. Iya. Jadi pakai orang. Sebenarnya yang mau diomongin apa sih waktu itu? Ceritanya. Nggak tahu tuh. Padahal kan presidennya bukan perempuan. Oh iya kan? Padahal presiden kenapa jadi dia gambar yang perempuan? Ya marah lah. Itu orang presidennya bukan perempuan. Iya, tapi kan takut sama perempuan. Hah? Itu mungkin katanya. Begitu. Katanya. Oh, berarti Mas Dono pinter. Itu ketika tahun 98 saya dengar juga Warkop ini personilnya bukan Warkopnya. Personilnya mendadak menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang aktivis yang melihat Indonesia, Ibu Pertiwi, gonjang-ganjing ternyata bukan tipe aktivis, pura-pura aktivis ngumpet di pojokan, tapi justru tampil. Bisa ceritain nggak satu saja, ini terkait gelombang politik yang diikuti oleh Warkop,
Apa yang terjadi pada tahun 98 itu? 98 itu ini sebetulnya nggak lepas kaitannya dari strategi teman-teman alumni, aktivis mahasiswa, dan juga mahasiswa sendiri. Tapi waktu itu memang harus diakui agak sedikit terpecah. Antara mahasiswa dengan alumnusnya. Kenapa? Ini Karena teman-teman merasa mahasiswa kepengen steril. Ini kita ngomongin teman-teman di kampus Kuning ya. Kepengen steril dan alumninya ya tentunya juga nggak kepengen malu dan kepengen bikin koridor kayak gitu, seperti itu. Sampai terus terang bahkan semuanya sudah dipikirkan, misalnya chaos apa segala macam. Kan yang terakhir itu dimasukin karena kan pusat itunya kan dari Gatot Subroto, masukin ke Rumah Sakit Jakarta itu kan, di situ kan, itu kan juga dibombardir juga istilahnya dipukulin, yang masuk ke sana kayak gitu, yang ngantar segala. Nah akhirnya pada saat itu yang terakhir bahkan justru mempersiapkan rumah sakit sendiri. Saya nggak usah sebut tempatnya ya, tapi rumah sakit di satu lantai di sebuah hotel kayak gitu, itu dibikin kayak rumah sakit, di backup oleh teman-teman dokter-dokter dari UI segala macam. Itu teman Warkop termasuk Mas Dono ya. Mas Dono yang benar-benar bengal itu tadi ya. Iya. Turun beneran, dia benar-benar turun ke jalanan. Kenapa? Karena dia yang tidak terlalu resisten terhadap mahasiswa. Siapa sih sama Mas Dono yang waktu itu nggak respect kan gitu ya, mahasiswa mana kira-kira sih gitu kan. itu. Bahkan kalau saya boleh ngomong gitu, ini bisa diinikan kepada teman-teman aktivis saat itu. Mas Dono itu pemegang kontrol acara di DPR MPR. Jadi itu kan selalu ada itu kan, setiap hari selalu ada orasi kan. Mimbar bebas, Mimbar bebas. Nah, itu Mas Dono. Jadi melalui Mas Dono. Jadi seolah-olah seperti koordinator. Jadi dan itu nggak kan banyak pemain tikungan, Mas. Iya, betul. Mohon maaf. Dan nggak seperti sekarang ya orang bisa ngomong semaunya ya. Ketika itu memang taruh nyawa untuk bisa mimbar bebas itu. Iya, gitu. Jadi beliau yang pegang itu kayak gitu. Jadi semacam korlap mimbar bebas ya. Cuma memang Mas Dono bilang banget, ini bukan Warkop, ini Mas Dono personal. Jadi kayak saya misalnya, saya kan juga cuma ikut bantu logistik, Mas. Saya ini kalau nggak percaya, saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Itu bantuan makanan, Mas. Mungkin apa sih, pesta rakyat mana sih kalah loh. Gila. Itu mau es krim ada, mau apa ada. Semua masyarakat turun pengen. Warteg nyumbang, restoran nyumbang, yayasan-yayasan apalah gitu. Nyumbang semua, Mas. Itu saya bisa bawa Land Rover. Gini aja udah nggak ini kedorongnya. Nikung pelan-pelan, takut kedorong nasi bungkus. Nanti kalau saya mati gara-gara tumpukan nasi kan nggak enak. Ya kan? Ceritanya nggak enak. Iya, ceritanya nggak enak. Meninggal kenapa? Padahal meninggal dalam keadaan tertimpa nasi bungkus di zaman reformasi. Itu kan nggak enak kan. Tapi benar itu. Ini benar. Jadi sebetulnya keberhasilannya bukan keberhasilan aktivis aja, tapi masyarakat luas ngedukung. Waktu itu ya, tahun 98 itu ya. Ngedukung, udah capek ya. Mei 98 itu memang menjadi puncak semua gerakan, semua organ, semua eksponen kita sebutnya. Kita di lapangan nih, yang ditembak-tembakin apa segala. Kita udah nggak bisa tahu itu mahasiswa, itu mana, itu siapa. Orang kadang-kadang masuk kayak gini, udah chaos, udah nggak rakyat itu. Udah, kalau menurut saya udah people power itu. People power sebenarnya, sebenarnya. Bukan people power orang tua kemarin itu bukan ya? Itu kan dia kan orang tua itu kan baru ketemu kata soal people power. Baru kemarin dia nggak ngerti bener apa artinya. Ya, namanya juga orang tua. Nggak ngerti. Ketika itu 98 Mei terutama ya, Mas Dono seperti itu. Iya. Khawatir nggak sih sebagai sahabat? Ya. Ini nyawa loh ini pertaruhannya. Saya yakin sih dia nggak akan diin ya. Saya yakin nggak. Dan pada saat itu kita di atas angin sih. Ya, karena di atas angin banget. Jadi karena rakyat udah bener-bener marah gitu loh. Gemes sampai dengan itu kayak gitu. Mohon maaf ya. Itu kan dulu ada yang dipakai namanya PAM Swakarsa.
Oh iya. Dicacak Mas sama rakyat. Jadi maksudnya penguasa mau mengadu biar ada chaos horizontal, preman dengan masyarakat, kelar itu ya? Kelar. Mati pada cuman nggak diinin aja. Pada mati dicacak ke masyarakat. Dicacak tuh sampai diinin. Saking gemesnya terhadap situasi saat itu. Iya, gitu. Itu jadi ya sebetulnya seperti itu gitu. Iya. Dan kebetulan mungkin kalau yang saya lihat saya justru merasa aman karena Mas Dono ya. Saya yakin kemudian tidak resisten. Siapapun yang ada di situ tidak resisten. Apalagi kayak gini. Mohon maaf nih, mohon maaf. Bangsa ini yang bergerak kalau yang di bawah kan pasti orang bawah. Iya. Nggak mungkin orang tengah atas. Betul. Dan orang bawah itu ngelihat Mas Dono siapa? Iya betul. Dia sangat mewakili spek sebagai orang Dono. Ya, ataupun yang berlawanan. Wah Dono. Nggak mungkin juga mau ngapa-ngapain. Ya udah lupa yang disuruh ngapain Dono juga lupa kali ya. Dono. Masa mau galak? Iya. Kita semua. Itu jadi ya saya sih kesannya itu yang. Jadi saya selalu bilang dengan bangga bahwa Mas Dono adalah salah satu pion dalam reformasi. Salah satu. Saya jadi kemudian, mohon maaf ini versi saya sendiri. Jadi dibanding orang tua dari Jogja yang kemarin ngomong-ngomong bahkan sampai. Mas saya pernah ikut, nih maaf, saya pernah nganterin Mas Dono beberapa kali ikut rapat gelapnya tuh. Oh. Ya. Ikut rapat gelap. Ada Arif. Ya dulu dibilangnya rapat gelap berarti kan Arifin Panikoro. Iya, zaman-zaman itu. Zaman segitu. Cak Nun, Kolis Maji. Tokoh-tokoh. Belum pernah saya lihat itu ada orang tua itu. Belum pernah saya lihat. Saya bersaksi nih. Gitu. Jadi kalau dia dibilang tokoh itu, dari mana? Berarti waktu itu dia cuman, kalau anak kuliah itu cuma numpang absen ya? Benar nggak? Dia bahkan mungkin sebenarnya ngomong doang, dia belum pernah kuliah kali. Istilahnya ya? Iya. Istilahnya seperti itu? Istilahnya punya daya. Ya, istilah punya ya? Itu, iya. Jadi, soalnya kadang-kadang ngomong aja nggak nyambung sih menurut saya. Sama sekali enggak. Iya. Kan disambung-sambungin. Iya. Ya namanya juga supaya partainya ada yang lirik kan, ada di berita lah. Punya partai? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kasian banget itu partai. Itu yang kemarin saya bilang, dia tokoh yang anti KKN, makanya dia milih ketua umum itu menantunya. Benar-benar. Betul kan. Kan nyontoin, jangan KKN seperti ini gitu. Itu. Nah, jangan sampai seperti ini maksudnya begitu. Maksudnya itu contoh. Bagus toh. Iya, benar. Nah, ini kembali ke soal kuningisasi. Iya. Gara-gara kuningisasi dan sebagainya kemudian masyarakat gemes, kemudian terjadilah mungkin salah satunya adalah Mei 98, tragedi itu. Yang kita tahu beberapa figur yang masih ada sekarang. Tapi soal kuningisasi tadi, saya pernah dengar cerita, saking marahnya ya, quote and quote, marahnya Warkop ini, gaya protesnya itu sampai soal kuning tadi jadi masalah. Iya. Apa benar itu? Jadi gini, di film komedi kita prinsipnya pakaian harus cerah. Iya. Biar kelihatan full color. Happy. Merah, biru, semua kuning, warna kalau hijau, perlu. pokoknya gitu. Itu coba dilihat. Ya. Nah, pada saat itu Warkop mengeluarkan fatwa. Ini tidak boleh ada warna kuning di film ini. Dekuningisasi. Dekuningisasi. Ini benar-benar kejadian. Jadi ketika misalnya ada figuran nih gitu, udah pakai kuning. Ganti. Bawa pakai lain nggak? Ya kita nggak galak-galak amat lah. Iya. Boleh ya ganti ya, jangan itu. Kenapa sih Mas? Ini kan nggak, ini kuning kunyit sama aja ya, deket-deket ke sono. Ntar malah kuning, malah dibilang kuning udah kelamaan. Kuning senior, jadi kuning kunyit kan. Udah senior. Udah senior. Jangan ya. Kayak gitu. Itu saking gemesnya sama keadaan. Saking gemesnya. Wah, kamu ini cerdas banget ya dalam mengkritik ya. Ya cerdas sih, bukan dendam. Ini terakhir nih. Saya harus tanya ini sebagai episode pemungkas kita. Iya. Siapa yang membuat kalimat? Bukan saya, bener. Belum. Ini bukan lagi di apa tadi ya? Bukan. Bukan lagi diinterogasi. Karena kita ingat Bapak yang satu ingat yang interogasi kan. Dari mana kalimat tertawalah sebelum
tertawa itu dilarang. Nah, ini sebetulnya imajinasi kita. Oh. Kan tadi saya bilang, kita bahkan dijemput, dibawa. Ya kan? Kita bahkan waktu itu kita lapor, malah kita dijaga, kita diancam, kita dijaga. Jadi sebetulnya memang kita sebetulnya nggak boleh ngapa-ngapain. Oh, kesannya dijaga. Kita lapor, jadi di depan pintu. Jadi FFI itu kita di depan pintu ada tentara. Oh, pakai meja FFI di Surabaya atau di mana itu? Iya. Jadi kayak gitu. Jadi emang supaya kita nggak keluar, nggak ngomong apa, nggak ngomong ini itu. Jadi kelihatannya seperti itu. Nah, dari rentetan itu semua, bagaimana kita dicegah ini, dicegah itu. Kita tuh bicara, Mas Dono nih, terutama artinya, kan yang gini-gini pikiran orang Jawa. Ngersulo, Mas. Ngersulo itu apa ya? Ya gimana ya? Antara mengeluh. Heran ya. Kita padahal sebetulnya cuma mau bikin orang ketawa loh. Sampai ketawa kok nggak boleh? Kok dilarang? Gitu. Kita akhirnya ngomongin soal itu. Iya ya. Kita gini. Makanya kita harus kasih orang supaya kita nggak kehabisan lahan ini. Kita harus bikin orang tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Karena bukan tidak mungkin sebentar lagi tertawa akan dilarang. Oh, awalnya dari situ. Lu bayang nggak? Itu kita masih bercanda-bercanda. Lu bayang nggak kalau ketawa dilarang? Mau ketawa? Tunggu dulu lihat-lihat. Ada hansip? Ada hansip. Aman. Takut, saking takutnya gitu. Udah dilarang kan gitu. Kayak orang nyepi. Dia mau ngerokok aja. Aman nggak? Aman. Kayak ini orang nyuri-nyuri puasa ya? Nah kayak itu gitu. Sama. Ya, ada orang. Sama kayak puasa kayak gitu ya. Itulah kemudian makna dari kita buat apa ya? Slogan, tagline. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Gitu. Makanya kalau sekarang orang bilang zaman segitu itu demokrasi berjalan, nggak usah jauh-jauh deh. Terus itu tertawalah sebelum tertawa itu dilarang dari mana? Mas Indro, ya. Kita angkat gelas untuk Mas Nanu, Mas Kasino, dan Mas Dono. Rudi Badil. Om Rudi Badil dan kawan-kawan. Gile lu, Ndro. Tetap gue yang dulu. Thank you, makasih. Saya selalu bilang dengan bangga bahwa Mas Dono adalah salah satu pion dalam reformasi. Satu. Saya jadi kemudian, mohon maaf ini versi saya sendiri. Jadi dibanding orang tua dari Jogja yang kemarin ngomong-ngomong bahkan sampai Mas, saya pernah ikut saya pernah nganterin Mas Dono beberapa kali ikut rapat gelapnya tuh. Ya, ikut rapat gelap. Ada Arif. Ya dulu dibilangnya rapat gelap berarti kan Arifin Panikoro. Zaman itu. Zaman segitu. Cak Nun, Kolis Maji. Tokoh-tokoh. Belum pernah saya lihat itu ada orang tua itu. Belum pernah saya lihat. Saya bersaksi nih. Gitu. Jadi kalau dia dibilang tokoh itu, dari mana? Berarti waktu itu dia cuman, kalau anak kuliah itu cuma numpang absen ya? Benar nggak? Dia bahkan mungkin sebenarnya ngomong doang, dia belum pernah kuliah kali. Istilahnya ya? Iya. Istilahnya seperti itu? Istilahnya punya daya. Ya, istilah punya gitu, ya? Iya.